Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimakumullah di Masjid Billah. Kakung semua putri, laki-laki dan perempuan, bapak ibu semuanya, para rawuh dari berbagai perwakilan cabang ranting yang juga melakukan untuk nyatake nderek guru Qasada. Saya sekseni, semoga semuanya dalam syafaat beberapa kepangestu guru wasithah. Para rawuh ingkang minulya, pertama mari kita memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan jiwa fakir, jiwa al-fakir, yakni memiliki kebutuhan kuat berproses, memiliki kebutuhan kuat untuk memproses diri, untuk berproses dalam jalan kehidupan ini dengan dilandasi sebuah perilaku pandai bersyukur. Sering sekali kan saya matur tentang syukur itu satu perilaku yang memiliki sebuah nuansa fa'aina tadhhabun. Syukur itu berkaitan dengan begini. Ya, kita untuk ringkasnya ini dulu ya. Pertama kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan yang kedua salawat salam pada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang cak-cakane syukur, sebab syukur itu selalu dipatronkan, syukur itu selalu dihadapkan, syukur itu selalu dihadapkan dengan kufur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Di sini kemudian ayat itu juga dilanjutkan dengan wala in kafartum. Sering dihadapkan dengan didiametralkan, dikontradiksikan dengan kufur. Karena di balik kalimat syukur itu sesungguhnya memiliki satu dimensi yang luar biasa. Orang yang berada di dalam syukur itu memiliki sebuah dimensi yang luar biasa. Anda berada di dalam situasi yang luar biasa saat Anda berada menjadi orang yang pandai bersyukur. Syukur tidak sekedar lapang dada, nyegoro, memiliki nalar dan rasional. Itu iya, itu bagian dari sebuah komponen syukur, instrumennya syukur. Meletakkan segala ego, kehidupan setiap dari diri kita ini kan menginginkan satu pola tatanan adem, ayem, tentrem, adil, makmur, kan gitu nggih. Semuanya kan menginginkan itu. Menginginkan menjadi masyarakat yang
guyub, rukun, terwujudnya satu bentuk gotong royong, bebarengan, saling support, saling peduli, itu terjadi begitu. Walaupun tidak meninggalkan tatanan-tatanan ada syariatnya, bukan berarti semuanya milik Allah terus wengko mlebu omahe wong liya mbok jikuki barange. Kowe dilokne maling gak entuk, dicekel maling gak gelem. Loh, aku gak maling, saya melakukan ini karena ada dawuh bahwa semua itu milik Allah. Kan ngono. Nah, iso salah paham kan iso ngono gitu loh. Makanya ada syariatnya. Ada syariat. Semua memang milik Allah. Tapi bukan berarti colong jumpuk menjadi boleh. Jadi di balik kalimat syukur itu memiliki satu kandungan yang luar biasa. Ya, kalau orang-orang keadaan di situasi ini kan menginginkan tadi kita sebut, kemudian pemerintah yang adil, pemerintahan yang memakmurkan, pemerintah yang peduli dan seterusnya, bla 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 begitu ya, yang tertera di dalam konstitusi. Kan semuanya menginginkan satu bentuk disebut utopia, kan gitu kan? Itu kan bahasa utopia. Utopia itu sesuatu yang sangat ideal, gitu. Kesempurnaan yang selama ini menjadi sebuah imajinasi orang melakukan sholat, puasa, zakat, dan tatanan-tatanan beragama. Itu kan ingin meraih utopia, ora iso di dunya, sok diraih di akhirat, kan begitu. Entuk surga, entuk neraka. Itu kan entuk neraka kok entuk. Entuk surga, kemudian widodari, buah metet sendiri, degan metet sendiri, kan ngono ta? Iya kan? Kan gitu. Sampai wani korban, sampai dihitung secara nominal. Nek wedhus kuwi nganti enek sing ngene. Kuwi korban apa? Wedhus. Ya syukur di surga berarti kuwi di tunggangan. Yang kadang saya kan nggak habis pikir. Kemudian ada lagi, ayo urunan yuk. Nek sapi wong pitu cek kuat ditompaki kan gitu. Engko di surga iso numpak kendaraannya sapi. Itu saking jedeke uang mendefinisikan atau mendeskripsikan fasilitas apa yang diperoleh jika dia beramal perbuatan yang baik di dunia ini. Apa ganjarane, pahalane gitu. Jadi teman-teman, walaupun saya ngomong ideal secara utopia, tapi semuanya pasti ada sistemnya, semuanya pasti ada prosesnya. Quran itu banyak menyebut kalimat rob, rububiyah, robbaniyin, sebuah sistem yang dibangun untuk sebuah sistem yang dibangun ini untuk memproses. Jadi kalau anda jangan takut begini, jangan takut jatuh hanya karena dijatuhkan oleh orang lain. Jangan khawatir dan takut menjadi goblok karena digoblok-goblokkan oleh orang lain. Kan begitu. Kalau kita mungkin dianggap bodoh oleh orang lain,
yang menjadi adanya masalah di dalam diri kita, kita nggak bisa menerima olokan kita dianggap bodoh. Biasanya koncoku kae, bocah kae sombong, aku digoblok-goblok nih. Terus kamu marah. Kalau kamu diolok goblok, seharusnya malah bersyukur. Kamu gak harus menunjukkan apapun. Dan pada saat kamu itu bisa sesuatu, memiliki sesuatu, memiliki skill atau keterampilan umpamanya, ya, kemudian kamu diposisikan menjadi digoblok nih lah gitu kan, dilecehkan atau digoblok nih. Apakah keterampilanmu itu hilang? Apakah hilang? Pomone kowe duwe pengetahuan tentang kopi, kemudian kowe dilokne goblok. Apakah pengetahuan tentang kopi itu hilang dari utekmu? Enggak kan? Kenapa harus marah? Kenapa harus nesu? Jadi kalau ada orang yang membodohkan kita, menggoblokkan kita, kita seharusnya bersyukur karena kita tidak perlu muhasabah, mengevaluasi diri karena orang lain telah membantu muhasabah, mengevaluasi diri kita. Iso enggak ngono kira-kira? Itu untuk nembus perilaku pandai bersyukur. Ya bersyukur. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Untuk menjadi orang yang hidup dan dihidupkan, dan tidak menjadi orang yang mati, wa ma yastawil a'ma wal basir, dan untuk menjadi orang-orang yang mampu melihat kedalaman kehidupan, orang-orang yang mampu melihat esensi, melihat nilai dalam diri kamu. Dengan perilaku syukur akan menjadikan sebuah value tersendiri. Itu syukur sebenarnya begitu. Jadi syukur itu, Anda percaya kan bahwa permasalahan itu seringnya ada di dalam diri kita sendiri kan? Dan awalnya dari diri kita sendiri toh. Karena kita salah satunya sering mendramatisir sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu kita dramatisir. Kita lebih-lebihkan masalah itu, masalah sepele. Tapi kalau kamu itu ngadu kepada orang lain yang sekiranya bisa mendengar suaramu, maka kamu dramatisir menjadi permasalahan itu, wah, nggih napa mboten? Akhirnya kita kena masalah, biasanya begitu. Dan masalah yang beredar di masyarakat juga karena dramatisir itu. Drama itu maknanya drama. Drama itu bawa sandirowo. Gitu. Kenapa dramatisir melekat di dalam diri kita? Bapak Ibu yang berbahagia, kita ngomong sekelas tentang syukur seperti itu. Syakaro itu memang terbuka lapang dada nyegoro. Neng piye sih konteksnya, konteks kehidupannya? Kemampuan memiliki perilaku karakter sifat yang terbuka itu seperti apa begitu. Jadi sekali lagi jangan takut dikatakan nggak bisa, dikatakan bodoh, dilecehkan, itu. Ya memang itulah, dan ciri laku nih orang-orang maring Allah, wali-wali Allah itu memang selalu ada perilaku-perilaku hal-hal semacam itu. Itu kalau kita berbicara sekilas tentang syukur. Dan untuk mengurai masalah-masalah yang ada di dalam diri kita secara internal,
itu memang landasan yang digunakan adalah menjadi syukur. Landasan yang digunakan sebagai pijakan dalam operasional kehidupan itu adalah syukur. Jangan katakan kamu ikut berjuang dalam satu komunitas, aku berjuang derek guru, aku berjuang ini. Akan tapi masalah itu berkutat di dalam diri kamu itu nggak pernah selesai. Selesaikan masalah yang ada di dalam diri kamu, maka kamu akan leluasa. Saya derek berjuang, saya ikut berjuang, kan begitu. Tapi kalau masalah dalam diri kita saja tidak pernah diselesaikan, mau berjuang gimana? Orang lain disuruh memperjuangkan kamu, kan gitu tuh. Tapi terkadang menjadi aneh, orang yang sering dengan ringan melontarkan saya akan berjuang, itu biasanya orang yang paling banyak masalah. Biasanya. Jadi permasalahan di dalam diri, permasalahan itu bisa konflik internal, tentang konflik keluarga. Masalah ini bukan masalah fisik, bukan masalah karena sakit, bukan dalam artian sakit fisik, bukan sama itu. Mental, pemikiran, perilaku, watak, itu ya. Ini tidak mau maju dan berkembang, ya. Mau ikut berjuang gimana? Kamu melakukan kegiatan usaha, saya ingin derek berjuang, kan begitu. Tapi faktanya komunikasi tidak dilakukan, meningkatkan skill tidak dilakukan, sistemnya tidak dijalankan. Mau berjuang apanya, begitu. Kecontohkan begitu. Kemudian pada saat sedikit ada masalah, mungkin produksi sekaligus marketing untuk memenuhi supply, katakanlah demikian. Kemudian dia mensuplai, dia memproduksi untuk ikut suplai sebuah produksi barang itu. Hanya karena nggak suka, nggak seneng secara emosional, nggak mau kangelan kirim umpamanya begitu, sedikit kangelan sedikit begitu, yang sebenarnya nggak menyita waktu umpamanya begitu. Aku nyaman gini, aku seneng gini, wae umpamanya kan begitu. Ini permasalahan diri aja nggak selesai, bagaimana mau melakukan satu bentuk yang disebut dengan perjuangan. Ya nek lagu ini Omar Rama sih enak berjuang. Paling tidak kita bisa mengantisipasi permasalahan atau konflik dalam diri yang itu kita selesaikan terlebih dulu di dalam diri kita. Jadi komunikasinya kepada yang lain adalah bagaimana memberikan ide atau gagasan terhadap permasalahan-permasalahan dirinya. Nah, ego full masalah, gak usah muluk-muluk, saya ikut berjuang. Gitu. Lebih contoh kan begitu. Itu malah nyedih. Kecontohkan gitu. Jamaah rahimakumullah, mungkin diunggah ya. Seperti Nabi Ibrahim, awal ceritanya sudah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ngembruk nih batu, dianggap sebagai patung. Maka seluruh umat Islam Anda ini langsung memahami dakwahnya Nabi Ibrahim itu adalah ke patung-patungan begitu.